Hai Tim Batch, waktunya keluar goa. Masih bersama gue Nun Scarlett selaku pembawa acara, dan kali ini kita akan mengulas rekomendasi anime winter 2020 terbaik. Mungkin gue akan terlambat membahas konten seperti ini, tapi tak apalah, semoga bermanfaat untuk kalian yang merasa Tim Batch karena semua anime yang kita bahas hampir tamat semua. Di winter 2020 ini, anime serius dengan cerita seru dan menegangkan sepertinya mendominasi di sini. Jadi musim ini musim keberuntungan untuk kalian yang orangnya serius nih. Ini dia rekomendasi anime rilisan winter 2020 terbaik versi Nun Scarlett. Kyoko Suiri. Yang pertama ada anime dengan misteri super kental, cocok banget buat yang ingin melatih otaknya untuk mencerna informasi. Mungkin banyak orang yang berpikir anime misteri itu membosankan, termasuk gua. Tergantung kasus yang dibahas sih, tapi untuk anime ini ada unsur yokai atau monsternya gitu. Apalagi komedinya ternyata cukup berbobot. Iwa Nagakotoko menjadi dewi para yokai sebagai perantara dunia yokai dan manusia dengan taruhan mata kanan dan kaki kirinya. Sejak saat itu dia selalu membantu yokai yang kesulitan dengan para manusia. Dia kemudian bertemu dengan Sakuragawa Kuro, seorang mahasiswa dengan kemampuan khusus di mana dagingnya bisa membuat yokai mati karena dulu dia pernah memakan yokai. Isekai Quartet 2. Ini season kedua dari Isekai Quartet, di mana kalian akan melihat banyak karakter dari anime isekai ternama di sini. Ya ceritanya sih lucu-lucuan aja, tapi di season kedua ini ada tambahan karakter dari anime isekai baru. Ceritanya tentang para karakter dari anime isekai terkenal yang sengaja atau tidak sengaja menekan sebuah tombol merah misterius. Tiba-tiba mereka terlempar ke dunia asing dengan sebuah sekolah di sana. Mereka kemudian berkumpul dalam satu kelas dan menjalani kegiatan sekolah yang menyenangkan. Murenase Seton Gakuen. Sebuah anime yang memperlihatkan kalian kalau ras manusia tidak lagi berkuasa, melainkan ras monster atau manusia setengah hewan. Buat yang mencari anime harem dengan para heroin yang aneh-aneh, anime ini yang paling direkomendasikan. Ceritanya tentang sebuah akademi bernama Seton. Karena ras manusia populasinya tinggal sedikit, sudah jarang banget manusia di akademi tersebut. Karakter utama kita bernama Jin Masama. Dia ini satu-satunya laki-laki manusia yang berada di kelas. Di kelas yang sama, dia menyukai Hitomi Hino yang ternyata merupakan ras manusia juga. Namun, karena banyak hal aneh di akademi ini, Jin sering menghadapi situasi sulit, apalagi setelah bertemu dengan Langka Okami. Eisoken Niwateo Dasna. Penggambaran karakter yang unik dengan grafis ala-ala movie. Tema persahabatan dengan unsur komedi menjadi kekuatan anime ini. Namun buat kalian yang nggak suka anime dengan karakter utamanya semuanya wanita, mungkin anime ini nggak akan menarik. Meski begitu, ceritanya cukup menginspirasi tentang sahabat yang berkumpul untuk meraih mimpi. Ceritanya tentang Midori Asakusa. Dia ingin sekali membuat anime namun kurang percaya diri. Dia kemudian bertemu dengan Tsubame Mitsusaki, seorang gadis populer yang mempunyai mimpi menjadi animator. Kemudian ada Sayaka Kanamori yang memiliki jiwa pebisnis dan menyukai uang. Bergabunglah ketiganya untuk terjun dalam dunia industri anime. Somali Tomori no Kami-sama. それが私の存在意義だと疑うことはなかった。その時までは。お父さん。 Habis diputusin pacar, stres, depresi, pengen bunuh diri? Jangan, mending nonton anime ini. Ceritanya ringan dan membuat kalian lupa akan kesulitan dunia nyata. Walaupun bikin adem dengan fantasi yang memanjakan mata, tapi terkadang bisa mengundang air mata. Ceritanya berlatarkan di dunia yang dikuasai oleh ras monster dan manusia terancam punah, dijadikan makanan dan diperbudak. Suatu hari seorang golem menemukan anak gadis manusia yang dinamakan Somali. Golem ini memiliki sifat baik hati, namun sulit mengerti tentang perasaan. Somali
Somali memanggil golem tersebut sebagai ayahnya dan mereka berpetualang bersama untuk mengantarkan Somali kembali ke para manusia. Sedihnya tuh ternyata umur golem ini tinggal sedikit. Jibaku Shonen Hanako-kun. 花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？ Juaranya nih ketika berbicara tentang romance dicampur unsur yokai dan komedi. Grafis dan penggambaran karakternya juga lucu, pengisi suaranya pun juga enak didengar. Ceritanya tentang Kamomeya Academy yang terkenal dengan 7 misterinya. Salah satunya tentang Hanako-san, si hantu toilet. Mungkin bagi kalian yang sering menonton film horor Jepang, Hanako-san ini sudah sangat dikenal. Katanya nih, jika ada orang yang memanggil Hanako-san di toilet, maka keinginannya akan dikabulkan. Nenek Yashiro merupakan gadis yang suka banget dengan hal gaib dan tertarik untuk memanggil Hanako-san, tapi dia kaget. Ternyata Hanako-san adalah seorang laki-laki manis. ID invaded. 俺は自分のことも思い出す。俺の名前は坂井戸、名探偵だ。 Kalau berbicara tentang misteri yang memutar otak, sepertinya anime ini juara di daftar kali ini. Ceritanya sangat serius dan banyak bacotnya, jadi pastikan mendengar dengan teliti ketika menonton. Ceritanya tentang seorang detektif yang mengklaim dirinya sebagai detektif hebat. Dia mampu memecahkan segala misteri. Dia pribadi yang mudah mengerti situasi dan mengambil keputusan baik ketika diperlukan. Di awal cerita, dia terbangun di sebuah dunia aneh di mana semua terpecah belah, termasuk tubuhnya. Kemudian di sana ada seorang gadis yang telah terbunuh bernama Kaeru-chan dan tugasnya adalah memecahkan misteri kematian gadis tersebut. Haikyuu to the top. 全日本ジャパンすげえすごいね。先に行くぜ。 Anime tentang olahraga voli terbaik sepanjang masa. Buat yang merasa belum pernah menonton Haikyuu, sebaiknya nonton deh. Walaupun kalian gak suka voli, gue jamin setelah menonton kalian akan suka. Lagi pula di musim winter 2020 ini, Haikyuu merilis season keempatnya setelah menang melawan raksasa Belanda menjadi yang terbaik di prefektur Miyagi. Tapi perjalanan tim Karasuno belum berakhir. Mereka harus menghadapi turnamen nasional voli musim semi. Namun sebelum bertanding, mereka harus latihan keras terlebih dahulu. Kageyama Tobio mendapat undangan untuk ikut dalam pelatihan calon atlet muda nasional Jepang. Tapi Hinata, si raksasa kecil kita, malah diam-diam menyelinap ke pelatihan khusus prefektur Miyagi. Tapi pelatih baru mengizinkannya masuk kalau dia mau menjadi pemungut bola sementara. Bofuri. 原作小説とコミックスは大好評発売中です。 Anime moe-moe dengan senyuman ceria setiap detik. Buat yang merasa penyita anime keras dengan darah di mana-mana, anime ini akan membuat kalian jijik. Perpaduan Sao dan Tensura bisa dilihat di sini, di mana karakter utama kita masuk ke dunia game menggunakan alat khusus dan di sana menjadi overpower yang bisa memangsa dan menguasai skillnya. Ceritanya tentang Kaede Honjo dengan nickname Maple. Dia diajak temannya Risa Shiromine dengan nickname Sally untuk bermain game New World Online. Di game tersebut, Maple bertingkat ceroboh dan polos serta fokus untuk meningkatkan satu aspek saja, yaitu vitality atau daya tahan. Karena itulah mau dihantam pakai apalah nggak akan mempan. Tidak hanya itu, karena selalu bertingkah semaunya dan memakan apapun yang ada, dia mendapat kekuatan penghancur yang luar biasa. Darwin's Game. なんだこれ？無料ゲーム？君は頑張って生き残ってね。須藤要くん。 Berhubung gua tipe orang yang suka anime survival game mematikan, tentu saja anime ini yang akan juara. Gue suka banget dengan karakter utama kita, orangnya jago tapi tidak sombong. Tidak hanya memiliki grafis yang bagus, anime ini juga memiliki backsound yang keren. Otak dan otot diperlihatkan bekerja keras di anime ini. Kaname Sudo adalah pemuda sekolahan yang biasa-biasa saja. Namun suatu ketika dia tak sengaja terlibat dalam game mematikan Darwin's Game. Sebuah game di mana kita bisa battle secara perorangan atau antar klan dengan imbalan uang yang banyak. Seseorang bisa saja
sengaja mati dalam battle atau musnah ketika poin gamenya habis. Kemudian dia bertemu dengan Suka Karino, ratu tak terkalahkan yang belum pernah kalah sekalipun. Namun pada akhirnya dia dikalahkan oleh Kaname dan mereka menjadi teman. Kaname ini tidak suka dengan Game Master Darwin's Game. Dia kemudian mengumpulkan orang dengan tujuan untuk mengakhiri game sampah ini. Kalau gue sendiri sih, anime-anime rilisan winter 2020 banyak yang bagus dan ini adalah top 10 terbaik teratas versi gue. Semoga kalian suka, jangan lupa subscribe, comment, like, and share biar gue lebih semangat buat konten. Salam anime lovers Indonesia.